Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan yang hari ini akan membahas tentang dua metode, yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW dan satunya adalah metode Weight Product. Minggu lalu, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang metode yang penilaian berbasis indeks kinerja. Ada Bayes, MPE, dan CPI. Nah, hari ini kita akan belajar dua metode lainnya, yaitu metode Simple Additive Weighting atau yang disebut dengan SAW dan juga dengan metode Weight Product atau WP. Mari kita lihat satu persatu. Metode Simple Additive Weighting atau SAW disebut juga metode penjumlahan terbobot. Metode ini juga termasuk salah satu metode untuk menyelesaikan masalah di mana yang penilaiannya tidak seragam. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat proses normalisasi matriks. Seperti yang kita sudah pelajari di minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, penilaian seragam di mana kriterianya tidak bervariatif trennya, maka bisa dilakukan dengan metode Bayes, metode MPE, atau metode AHP. Sedangkan penilaian yang tidak seragam di mana kriterianya ada bervariatif trennya, kita bisa menggunakan metode CPI atau dengan metode SAW. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat proses normalisasi, di mana semua tren kriteria yang tadinya bervariatif, ada tren positif dan tren negatif atau benefit dan cost, itu disamakan sehingga bisa dicari solusi penyelesaian terakhirnya dengan metode Bayes. Metode SAW ini memiliki kemampuan untuk penilaian secara lebih tepat, ya, karena ada bobot preferensi yang sudah ditentukan, kemudian ada proses perankingan setelah menentukan bobot. Nah, kekurangannya pasti di setiap metode ada kelebihan kekurangannya, ya. Kekurangannya adalah perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan Kripps atau fuzzy, dan kemudian ada perbedaan perhitungan normalisasi sesuai dengan nilai atribut, yaitu antara benefit dan cost. Catatan, benefit adalah keuntungan atau nilai yang semakin besar semakin disukai. Kalau di CPI disebut dengan tren positif. Sedangkan cost setelah biaya adalah nilai yang semakin kecil semakin baik disukai. Kalau di CPI disebut dengan tren negatif, ya. Jadi kalau di metode CPI disebut dengan tren positif dan tren negatif, sedangkan kalau di metode SAW disebut dengan benefit dan cost. Ini adalah rumus formula untuk menentukan penyelesaian dengan metode SAW atau melakukan normalisasi. Tetapi saya rasa kita lihat langsung cara penyelesaian dengan studi kasusnya, ya. Baik, prosedur penyelesaian metode SAW yang pertama sama seperti dengan metode CPI, yaitu membuat tabel baru untuk tabel matriks normalisasi. Ya, kemudian identifikasikan kriterianya. Sama seperti metode CPI, kalau di CPI kita menentukan tren positif atau tren negatif, kalau di metode SAW kita menentukan dia benefit atau cost. Identifikasikan kriterianya. Benefit kalau semakin tinggi nilainya semakin baik, artinya mendatangkan keuntungan, sedangkan cost kalau semakin rendah nilainya semakin baik atau berupa pengeluaran. Untuk kriteria langkah selanjutnya agak sedikit berbeda dengan metode CPI. Kalau di metode SAW, untuk kriteria benefit tentukan nilai maksimum pada kolom kriteria. Kemudian nilai lainnya dihitung dengan rumus nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum. Sedangkan untuk kriteria cost, tentukan nilai maksimum pada kolom kriteria, lalu nilai lainnya dihitung dengan rumus nilai minimum dibagi nilai alternatif. Ya, perhitungan kalau ini sudah dilalui, maka kita sudah melalui tahap normalisasi. Perhitungan berikutnya adalah mencari nilai alternatif, yaitu dengan mengikuti prosedur Bayes. Kita ada dua contoh. Contoh soal yang pertama yaitu misalnya ingin memilih kepala unit yang akan dipromosikan. Nah, pada contoh pertama ini secara kebetulan kriteria yang digunakan ada 4 dan 4-4-nya menggunakan diidentifikasikan sebagai tren positif atau benefit. Kita lihat, ya. Contoh yang pertama adalah suatu institusi perguruan tinggi
akan memilih seorang karyawannya untuk promosi, naik jabatan menjadi kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu tes pengetahuan atau wawasan, 2. Praktek instalasi jaringan, 3. Tes kepribadian, dan keempat tes pengetahuan agama. Dari sini kita bisa lihat bahwa kriteria ini untuk memilih seorang kepala unit pasti diperlukan nilai yang paling tinggi. Nilai tes pengetahuan paling tinggi, praktek instalasi jaringan yang paling bagus, tes kepribadiannya juga paling baik, dan tes pengetahuan agama juga paling baik. Sehingga secara kebetulan 4 kriteria ini semuanya tren benefit semua atau tren positif semua ya. Apakah boleh seperti itu, Bu? Ya boleh saja, tetapi mungkin di kemudian hari akan ada tambahan kriteria yang mungkin si decision maker-nya membuat tambahan kriteria yang mungkin akan menjadi cost ya. Sehingga digunakanlah si SAW. Nah, pengambil keputusan atau decision maker yaitu misalkan direkturnya memberikan bobot untuk setiap kriterianya, yaitu C1. C1 tadi kita bisa lihat yaitu si tes pengetahuan, C2-nya praktek instalasi, C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Masing-masing diberikan bobot untuk kriterianya yaitu 35%, 25%, 25%, dan 15%. Kriteria dalam persentase ini nantinya akan kita ubah menjadi kriteria desimal agar bisa diselesaikan dengan metode Bayes. Ya. Kemudian alternatifnya ternyata ada 6. A1-nya Indra, A2-nya Roni, A3 Putri, A4 Dani, A5 Ratna, dan A6 Mira. Nah, dari kandidat alternatif ini maka akan dicari yang mana yang direkomendasikan paling terbaik untuk menduduki posisi promosi kepala unit sistem informasi. Ya. Nah, dari 6 alternatif ini, pengambil keputusan telah memberikan penilaian berdasarkan masing-masing kriterianya. Hasil penilaiannya adalah seperti ini. Alternatif A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 dengan kriteria C1, C2, C3, C4. Ya, sehingga pasti nanti akan dicari yang tertinggi nilainya. Ya, yang diminta adalah hitung nilai alternatif menggunakan SAW dan tentukan peringkat dari karyawan tersebut. Baik, mari kita selesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode SAW. Yang pertama, kita membuat tabel baru untuk matriks normalisasi. Ya, setelah itu kita identifikasikan kriterianya, apakah dia benefit ataukah dia cost. Dari 4 kriteria tadi sudah saya bahas sedikit bahwa keempat-empatnya akan dicari nilai yang paling tinggi karena dia mau mencari kepala sistem unit informasi. Jadi dicari yang paling baik lah ya menurut kriteria tersebut. Sehingga keempat-empatnya adalah benefit ya. Kebetulan semuanya benefit. Sering pula ditemukan kriterianya bervariatif. Trennya ya, yaitu benefit dan cost. Nah, tadi yang pertama adalah kita buat tabel matriks normalisasi baru. Kemudian identifikasikan kriterianya apakah benefit dan cost. Kemudian bobot kriterianya yang tadi di soal berupa persentase, maka diubah menjadi desimal. 35% berarti 35/100 ya, menjadi 0,35. 25%, 25/100 menjadi 0,25, seterusnya. Sehingga kita dapat tabel matriks normalisasi yang baru. Tinggal kita normalisasikan nilai-nilai alternatif berdasarkan setiap kriteria ke dalam matriks normalisasi yang baru. Untuk kriteria benefit, tentukan nilai maksimum pada kolom kriteria, lalu nilai lainnya dihitung dengan nilai alternatif dibagi nilai maksimum. Nilai cost juga seperti itu, tentukan nilai maksimum pada kolom, kemudian nilai lainnya dihitung dengan nilai minimum dibagi nilai alternatif. Terbalik ya. Nah, selanjutnya mengikuti Bayes. Karena tadi kebetulan 4-4-nya adalah benefit, maka kita gunakan rumus yang kriteria benefit. Sehingga yang pertama ditentukan adalah nilai maksimum pada
kolom ya pada kriteria. Untuk C1 nilai maksimumnya adalah si Putri 85. Untuk C2 75, untuk C3-nya 85, untuk C4-nya 85. Itu nilai maksimumnya. Lalu nilai lainnya maka dihitung dengan nilai alternatif dibagi nilai maksimum. Nilai alternatif si Indra nih 70 dibagi dengan nilai maksimum ya. Sehingga didapatkanlah untuk C1 untuk A1 si Indra 0,82 berasal tadi dari nilai alternatif dibagi nilai maksimum ya. Saya kasih keterangan di bawahnya. Maka menghasilkan ini. Langkah yang sama diikuti untuk menghitung A2, A3, A4, A5 dan seterusnya ya. Nah, pada saat si Putri itu dia nilai maksimum kan, sehingga dia nilai alternatifnya 85 dibagi dengan nilai maksimum sama dengan 1 ya. Nah, untuk C2, C3 dan C4 perhitungannya mengikuti ya. Setelah tadi ditentukan nilai maksimumnya berapa, maka cari nilai alternatif lainnya. Pada sebuah KKP atau tugas akhir atau perhitungan di jurnal sering dituliskan yaitu R11. R11 artinya nilai alternatif untuk baris 1 kolom 1. Jadi kalau ini tabel matriks ya, maka 1 baris 1 kolom 1 yaitu si Indra dari C1. Rumusnya adalah nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum dari sebuah deret angka yaitu si kolom kriteria ini ya. Nilai maksimum dari 70, 50, 85, 82, 75, 62 yaitu si 85. Maka 70 dibagi 85 karena maksimum dari sebuah deret angka ini. Deret angka ini dari mana, Bu? Dari ini. Ya, nilai per kolom kriteria. Oke, dapatlah 082. Lalu bagaimana dengan arti dari R21? R21 artinya nilai alternatif dari baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 yaitu yang ini ya, karena kita fokus pada si kolom matriks normalisasi ini. R21 berarti untuk si A2 kolomnya C1 yaitu nilai alternatif dia yaitu 50 dibagi dengan nilai maksimum dari sama ya, karena dari kolom yang sama, kriteria yang sama, maka deret angkanya sama. Maka hasilnya adalah 50 dibagikan dengan 85 maksimum dari sini ya. Jadi hasilnya 0,59 dan seterusnya. Jadi ini R11, ini R21, R31, R41 dan seterusnya. Nah, kalau berganti di C2 maka di sini R12 ya, baris 1 kolom kedua. Untuk si Roni maka R22 baris 2 kolom kedua. Dihitung dengan cara yang sama ya. Maka nanti akan menghasilkan sebuah tabel matriks normalisasi yang komplit yang sudah dihitung dengan perhitungan rumus SAW-nya. Nah, kalau sudah berhasil mengisi normalisasinya, maka dihitung berikutnya dengan metode Bayes. Ya, ini hasil matriks normalisasinya. Ya, maka dihitung dengan prosedur Bayes dengan mengambil bobot kriteria yang sudah didesimalkan, yaitu bobot kriteria kali nilai alternatif ditambah bobot kriteria kali alternatif ditambah bobot kriteria kali alternatif ditambah bobot kriteria kali alternatif. Ya, ini menghasilkan sebuah nilai alternatif akhir. Jadi, ini bobot kriteria. Kamu mau bergerak dari nilai alternatif dulu juga sama saja. Mau nilai kali bobot, ditambah nilai kali bobot, ditambah nilai kali bobot, tambah nilai kali bobot. Atau dibalik, bobot kali nilai, ditambah bobot kali nilai, ditambah bobot kali nilai, tambah bobot kali nilai, sama aja. Itu akan menghasilkan hal yang sama, yaitu nilai alternatif keputusan akhir. Ya, semua alternatif dicari
dengan rumus yang sama, sehingga akan menghasilkan sebuah nilai alternatif akhir, nilai alternatif keputusan. Nah, kalau sudah dapat nilai alternatif keputusan, maka tinggal kita lihat peringkatnya, ya. Peringkat terbesar menduduki peringkat pertama, peringkat berikutnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Kebetulan ada 6 alternatif. Sehingga ya, nilai terbesar adalah pada alternatif terbaik, yaitu A5. Dengan kata lain, Ratna terpilih sebagai Kepala Unit Sistem Informasi. Oke, itu untuk contoh si SAW yang pertama. Nah, contoh yang kedua adalah untuk simple additive weighting, yaitu sebuah perusahaan makanan ringan XYZ, dia mau investasi sisa usahanya dalam 1 tahun. Nah, ada beberapa alternatif pilihan investasi. Jadi, dia mau mencari pilihan alternatif terbaik untuk investasi, ya. Sehingga perusahaan juga akan melihat ke depannya investasi ini akan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, ada beberapa kriteria untuk pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil investasi tersebut. Yang kriteria pertama adalah harga. Harga yaitu seberapa besar harga barang tersebut. Ya, seberapa besar harga barang tersebut artinya kalau kita mau beli barang, logikanya kita mencari yang paling mahal atau paling murah gitu, ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah nilai investasi 10 tahun ke depan. Nilai investasi ke 10 tahun ke depan artinya seberapa besar nilai investasi barang tersebut dalam 10 tahun ke depan. Jadi, kalau kita mau investasi, maka kita cari yang nilai investasinya paling besar akan menjadi besar atau menjadi lebih kecil. Pasti kita akan mencari yang menjadi lebih besar atau menguntungkan di 10 tahun ke depan. Kemudian, di kriteria yang ketiga, yaitu daya dukung produktivitas perusahaan. Seberapa besar peranan barang yang mau dibeli itu dalam mendukung produktivitas perusahaan. Misalnya kita mau beli mobil, nah seberapa mendukungnya si mobil itu untuk mendorong tingkat produktivitas perusahaan. Nah, yang harus kita waspadai adalah di kriteria ini daya dukung tersebut diberikan nilai 1-3, di mana 1 itu kurang mendukung, 2 itu cukup mendukung, dan yang 3 sangat mendukung. Ya, jadi nilai 3 itu sangat mendukung. Ya, otomatis pasti dong kalau misalnya kita mau investasi, kita pasti mencari yang sangat mendukung kan, daya dukung terhadap produktivitas. Kemudian di kriteria 4. Di kriteria 4, prioritas kebutuhan merupakan tingkat kepentingan atau kemendesakan barang untuk dimiliki. Apakah sangat mendesak, harus dimiliki sekarang atau tidak? Jadi prioritas nggak nih? Sedangkan di kriteria keempat ini diberikan nilai, nah ini terbalik nih ya. Nomor 1 sangat berprioritas, 2 prioritas, 3 cukup berprioritas. Jadi untuk yang sangat berprioritas diberikan nilai 1. Sedangkan yang cukup berprioritas diberikan nilai 3. Ini terbalik skalanya dengan yang di C3 ya, dimana C3 itu nilai 1 itu kurang mendukung, nomor 3 sangat mendukung. Sedangkan di C4 itu 1 sangat prioritas, 3 cukup prioritas.
Kemudian ada lagi di kriteria kelima. Kriteria kelima itu adalah kemudahan mendapatkan barang tersebut. Kalau dia mudah ditemui atau mudah didapatkan, maka nilainya yang diberikan adalah 3, sangat mudah diperoleh. Sedangkan kalau sulit diperoleh, ini diberikan nilai 1. Ya. Jadi hati-hati nih untuk studi kasus ini, skala nilainya ada bervariasi ya. Mulai dari yang kriteria 3, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, di mana 1 itu kurang mendukung, 3 sangat mendukung. Sedangkan di kriteria 4, prioritas kebutuhan seberapa mendesak, 1 sangat prioritas, 3 cukup prioritas. Ya, sedangkan di yang kriteria 5, kemudahannya adalah 1 sangat sulit diperoleh, 3 sangat mudah diperoleh. Jadi kita harus teliti ya, karena kalau tidak mengidentifikasikan kriterianya benefit atau cost itu akan menjadi kurang tepat. Kemudian dari keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya. Sedangkan kriteria kedua, ketiga, kelima merupakan kriteria keuntungan. Biaya itu cost, keuntungan itu benefit. Mari kita lihat ya. Di sini disebutkan dari kriteria tersebut, pertama dan keempat merupakan cost. Mari kita lihat. Yang pertama, harga. Untuk investasi ke depan, maka akan dicari harga yang paling murah ya. Kalau kita beli barang, pasti carinya harga yang termurah, terendah gitu. Nggak mungkin cari harga yang tertinggi. Jadi semakin kecil nilainya semakin baik, yaitu harga ya, yaitu harga semakin murah semakin baik, maka dia cost. Sedangkan kriteria 2, nilai investasi ke depan. Otomatis kita kalau mau beli barang pasti yang nilai investasi ke depannya pasti yang lebih bagus kan, nggak mungkin yang lebih rendah. Maka semakin tinggi nilainya, semakin tinggi angkanya, maka semakin bagus, maka ini benefit yang kedua. Yang ketiga, seberapa mendukungnya? Pasti kita cari yang sangat mendukung, nggak mungkin kurang mendukung. Maka untuk nilai sangat mendukung diberikan nilai yang besar, 3 dibandingkan dengan 1, sehingga dicari nilai yang paling besar itu yang semakin baik, maka dia benefit ya. Sedangkan kriteria keempat, prioritas kebutuhan, seberapa mendesak atau seberapa prioritas. Kalau kita mencari yang sangat prioritas, maka nilainya yang diberikan ternyata yang lebih kecil, yaitu 1. Sehingga kita mencari nilai yang paling kecil. Nah, kita mencari nilai yang paling kecil, yaitu nilai semakin kecil semakin baik, semakin sangat berprioritas. Maka untuk kriteria keempat ini merupakan kriteria yang cost. Sedangkan kriteria kelima, yaitu ketersediaan atau kemudahan menemukan, memperoleh barang tersebut di pasaran. Yang 1 sangat sulit diperoleh, yang ketiga sangat mudah diperoleh. Otomatis kita akan mencari yang sangat mudah diperoleh ya. Kalau sangat sulit diperoleh, mungkin akan butuh waktu lagi dan biaya lagi untuk memperolehnya. Sehingga untuk sangat mudah diperoleh nilainya 3. Maka dicari yang lebih besar, lebih baik kan. Sehingga di sini adalah benefit. Maka kesimpulannya dari kelima kriteria tersebut, kriteria 1 dan 4 tadi cost, kriteria 2, 3, dan 5 merupakan benefit ya. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut tadi dalam persentase, sehingga ini nanti akan dijadikan desimal. 25% sama dengan 25/100 jadi 0,25, 0,15, 0,30, 0,25, 0,05. Ya. Cara penyelesaian prosedurnya nanti sama dengan yang sebelumnya. Sedangkan alternatifnya ada 4, yaitu membeli mobil box, membeli tanah, maintenance, dan pengembangan produk. Dari A1, A2, A3, A4. Kemudian dari 4 alternatif dan 5 kriteria sudah diberikan nilai. Nah, nilai alternatif ini sudah didapatkan
kalau kalian tanya dari mana, ya mungkin sudah ada dokumennya ya. Kalau dari riset penelitian itu sudah dikumpulkan datanya. Misalnya yang C1 ini harga barang. Misalnya dia mau beli mobil box gitu. Nah, ini kan A1 tadi mau beli mobil box, tanah, maintenance, pengembangan produk, sehingga sudah ada dokumennya. Oh, kalau mau beli mobil box 150 juta, beli tanah 500 juta, pengembangan IT-nya 200 juta, terus satu lagi pengembangan produk barunya 350 juta. Jadi ini sudah ada dokumennya, sudah ada datanya, nilainya tinggal diberikan ke dalam tabel. Lalu untuk kriteria yang kedua, seberapa meningkat nilai investasinya ke 10 tahun mendatang. Ini juga sudah ada datanya. Untuk alternatif yang satu 15%, alternatif yang kedua 200%, alternatif 3 10%, dan alternatif 4 100%. Nah, untuk kriteria 3, 4, dan 5 itu menggunakan kuesioner, di mana tadi skalanya ada yang 1 sangat bagus, ada yang 3 sangat bagus, sehingga diberikan dikumpulkan nilai dari kuesioner tersebut, dan nilai-nilai kuesioner tersebut sudah diberikan di sini, ditaruh di sini ya, sehingga kita dapatkan satu tabel nilai si alternatif untuk si pemilihan investasi ke 10 tahun ke depan. Yang diminta adalah coba hitung nilai alternatif menggunakan SAW dan tentukan peringkatnya. Baik, prosedur penyelesaian sama seperti tadi. Yang pertama, buat tabel baru untuk tabel matriks normalisasi. Kemudian identifikasikan kriterianya, apakah dia benefit atau cost. Kemudian untuk benefit ada rumusnya, untuk cost ada rumusnya. Mari kita lihat satu-satu. Buat tabel baru seperti biasa ya. Lalu identifikasikan kriteria. Tadi kita sudah mengidentifikasikan kriteria. Yang pertama dan keempat adalah cost, yang kedua, ketiga, kelima adalah benefit. Ya, pada contoh soal ini tadi kriterianya bervariasi ya, ada benefit dan cost. Jadi penilaiannya tidak seragam. Kemudian ketika dia benefit dan cost, maka ada rumusnya. Kalau benefit nilainya cari nilai maksimum, kalau dia cost cari nilai minimum. Bobot kriteria tadi ditentukan dalam persentase, maka kita ubah menjadi bilangan desimal. Ya. Nah, tadi nilai benefit cari nilai maksimum, lalu nilai lain alternatif per maksimum. Kalau cost cari nilai maksimum, kemudian cari nilai lainnya dengan minimum per alternatif, kemudian ditentukan dengan bias. Ya. Ini rumusnya, dan ini setelah ini sebelum dinormalisasikan ya. Jadi ini kita mau mendapatkan nilai maksimumnya dulu. Kalau benefit kita cari maksimum, benefit cari maksimum. Kalau ada dua gimana Bu yang sama? Ya nggak apa-apa, pilih salah satu atau sama aja ya. Sedangkan benefit cari nilai maksimum. Nah, kalau cost berarti kita cari nilai minimum ya. Kalau cost berarti kita cari nilai minimum. Ini kurang tepat ya, nanti saya revisi. Kalau cost kita cari nilai minimum, yang cost dicari nilai minimum, kemudian rumusnya adalah nilai minimum dibagi nilai alternatif ya. Nah, ini cari nilai minimum, kemudian tadi dicari nilai minimum, nilai lainnya nilai minimum dibagi nilai alternatif ya. Itu untuk cost. Nah, sama seperti cara di alternatif yang sebelumnya. R11 berarti nilai alternatif untuk baris 1 kolom 1. Dicari nilai minimum dibagi nilai alternatif. Ya. Ini mohon maaf rumusnya ada kesalahan, yang cost dicari nilai minimum ya, bukan maksimum. Kalau benefit dicari minimum maksimum. Nanti akan saya revisi. Oke, untuk kemudian yang benefitnya ini sama, yaitu dengan cara sebelumnya, tentukan nilai maksimum, lalu nilai lainnya adalah alternatif dibagikan maksimum. Ya, maka didapatkanlah sebuah hasil tabel matriks normalisasi. Ya, nah, kemudian langkah berikutnya digunakan dengan metode bias.
maka didapatkan nilai hasil alternatif keputusan ini. Setelah itu maka kita dapat memberikan ranking ya. W3 sama dengan alternatif A3, yaitu C, maintenance sarana teknologi informasi. Itu adalah 2 contoh kasus untuk prosedur SAW. Kemudian metode berikutnya adalah metode weight product. Metode weight product ini sama seperti dengan metode SAW atau CPI karena ada proses normalisasi di dalamnya. Hanya saja bobot atributnya itu kalau ditotal itu tidak sama dengan 100 sehingga kita harus normalisasi bobot. Ya, dia merupakan multi kriteria decision maker ya, terdapat cost dan benefit. Jadi lebih sama seperti SAW tetapi dia bobot kriterianya tidak normal, jadi tidak sampai 100 gitu. Sehingga nanti ada prosedur untuk menormalisasikan bobot ya. Prosedur penyelesaian weight product yaitu satu, buat tabel baru untuk matriks normalisasi, sama ya karena ada proses normalisasi di situ karena penilaiannya tidak seragam. Yang kedua, lakukan perbaikan atau normalisasi bobot kriteria sehingga sigma W sama dengan 1. Rumusnya adalah nilai normal bobot adalah nilai bobot dibagi jumlah total nilai bobot. Kemudian identifikasikan kriterianya apakah dia benefit dan cost. Yang terakhir, hitung nilai vektor S. Nah, ini yang berbeda. Di mana nilai vektor S nanti akan terkait dengan pangkat dari nilai bobot kalau dia positif atau negatif. Ya, terakhir adalah menghitung nilai vektor V per alternatif untuk nilai hasil akhir alternatif. Mari kita lihat. Contoh dari sebuah weight product yaitu perusahaan di Jogja ingin membangun gudang yang akan digunakan tempat untuk menyimpan hasil produksi sementaranya. Ada 3 lokasi alternatif, A1 adalah Ngemplak, 2 Kalasan, 3 Kota Gede. Ada 5 kriteria yang digunakan dalam pengambil keputusan, yaitu kriteria yang pertama jarak dengan pasar terdekat yaitu dalam kilometer. Kriteria yang kedua kepadatan penduduk di sekitar lokasi orang per kilometer persegi, kemudian jarak dari pabrik kilometer, jarak dengan gudang yang sudah ada, dan yang kriteria kelima adalah harga tanah untuk lokasi. Nah, dari 5 kriteria ini dengan 3 alternatif akan dicari lokasi mana yang paling memungkinkan untuk membuat sebuah usaha baru. Tingkat kepentingan setiap kriteria dinilai dari 1 sampai 5, di mana 1 sangat rendah, 5 sangat tinggi. Nah, pengambil keputusan memberikan bobot referensi, yaitu untuk kriteria 1-nya 5, kriteria 2-nya 3, 4, 4, dan 2. Nah, bobot kriteria ini kalau kita hitung totalnya, itu tidak sama dengan 100 atau 10 atau 1. Sehingga bobot ini tidak normal. Maka dalam metode weight product, langkah pertama adalah menormalisasikan bobot kriterianya dulu. Ya, nah ini sudah diberikan nilai alternatif, sudah ada ya, sama seperti yang metode SAW tadi, nilai alternatif sudah ada dari dokumen, kuesioner, dan lain-lainnya. Yang diminta adalah hitung nilai alternatif menggunakan metode WP dan tentukan peringkat dari alternatif tersebut. Oke, yang pertama, kita perbaikan normalisasi bobot kriteria dulu sehingga sigma W-nya harus 1. Kalau tadi sigma W-nya 18. Caranya adalah nilai bobot dibagi jumlah total nilai bobot. Untuk W1 nilai bobotnya 5. Ini berdasarkan yang tadi nih, yang ini ya. Jadi ini W1, W2, W3, W4, W5. Ini kan kalau di total 18, berarti ini belum normal. Kita normalisasikan dengan cara nilai bobot dibagi dengan total nilai. Maka W1 didapat 5 per 18, 0,28. W2-nya 3 per 18, dan seterusnya dan seterusnya.
Sehingga diperoleh W1 0,28, 0,17, 0,22, 0,22, 0,11. Ini nilai bobot ini yang akan digunakan sebagai nilai bobot kriteria untuk dijadikan penyelesaian akhir yang perhitungan bias tadi. Ya, jadi kalau nilai bobotnya belum normal, maka kita harus normalisasikan dengan metode weight product. Kemudian nomor 2, identifikasikan kriteria. Sama ya. Kalau dia kriteria benefit, semakin tinggi nilainya semakin baik. Kriteria cost semakin rendah semakin baik. Nah, untuk kriteria 1, 3, dan 5 ini termasuk kriteria cost. Kenapa? Jarak dari pasar terdekat dicari yang paling dekat jaraknya agar mudah mendapatkan barang. Jarak dari pabrik juga dicari jaraknya yang paling dekat supaya menghemat mobilitasnya. Juga dicari harga tanah yang paling murah. Sehingga untuk kriteria 1, kriteria 3, dan kriteria 5 dicari nilai yang paling kecil. Maka masuk ke cost. Sedangkan untuk kriteria 2 dan kriteria 4, kriteria 2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi dicari yang lebih padat, lebih banyak orang, lebih ramai. Lalu untuk kriteria 4, jarak dengan gudang yang sudah ada tuh maksudnya saingannya ya, saingan lainnya. Dicari jarak yang jauh supaya jauh saingannya gitu. Sehingga untuk kriteria 2 dan 4, semakin besar angkanya, semakin baik, maka masuk ke dalam kriteria keuntungan atau benefit. Ya, di sini udah ditentukan ya. C1, C3, C5 cost, C2, C4-nya benefit. Nah, kita buat tabel matriks normalisasi di mana tadi bobot kriteria yang sudah dinormalisasikan dan ada identifikasi kriterianya. Kemudian, normalisasi yang baru, maka nilai alternatifnya kita hitung. Ya, untuk vektor S ke sini ya. Di nilai vektor S dan nilai vektor V. Jadi kalau weight product ada vektor S dan vektor V. Di nilai vektor S, ini tergantung dari kriterianya. Kalau dia benefit, pangkatnya positif. Kalau dia cost, pangkatnya negatif. Pangkat yang mana, Bu? Yang ini. Rumus dari vektor S per alternatif adalah nilai alternatif dipangkatkan bobot. Nah, kalau dia bobotnya kriterianya benefit, maka pangkatnya positif. Kalau dia kriterianya negatif, kriterianya cost, maka pangkatnya negatif. Ya, kita lihat S1 nih, si vektor S dari alternatif 1. Nilai alternatif dipangkatkan bobot. Lihat, kalau dia cost, maka pangkat bobotnya jadi negatif. Lalu dikalikan nilai alternatif dipangkatkan bobot. Kalau dia benefit, pangkatnya positif. Kalikan nilai alternatif dipangkatkan bobot. Benefit berarti pangkat positif. Dikalikan nilai alternatif pangkat bobot. Pangkatnya cost berarti negatif. Nilai alternatif pangkat bobot, kriterianya benefit, maka pangkatnya positif. Nah, itulah nilai vektor S. Jadi per alternatif dicari seperti itu. Kurang lebih ini ya. Nah, maka akan mendapatkan hasilnya sekian untuk ditaruh ke dalam tabel matriks nilai vektor S. Sedangkan yang terakhir, nilai vektor V dicari dengan cara nilai vektor S dibagi dengan total nilai vektor S. Jadi untuk vektor A1 dicari dengan cara nilai S1 dibagi total dari vektor S-nya. Maka didapatkanlah ini, dibagi jumlah ini, dapat hasil sekian. Begitu juga dengan vektor 2, nilai S2 dibagi dengan total S. Begitu juga dengan vektor 3, dibagi dengan total S. Nah, didapatkanlah nilai vektor V. Ini yang menjadi nilai akhir dalam metode weight product.
yaitu nilai vektor V ini. Maka dari sini kita bisa membuat peringkat atau rankingnya, di mana di sini mirip-mirip ya angkanya ya, ada yang 0,3669, 0,3682, sehingga ranking 1 untuk A2, ranking 2 untuk A1, ranking 3 A1. Sehingga nilai terbesar adalah pada V2, sehingga alternatif A2 yaitu Kota Kalasan akan terpilih untuk lokasi mendirikan gudang baru sebagai alternatif terbaik. Ini rekomendasi. Ya. Nah, berikut adalah latihannya. Saya rasa kalian harus berlatih supaya paham bagaimana menyelesaikannya ya. Di sini ada studi kasusnya yang mudah, yaitu pemilihan wisudawan terbaik, di mana kriterianya adalah IPK, masa studi, dan nilai skripsi, dan jumlah mata kuliah bernilai C. Kita akan menyelesaikan ini dengan metode SAW ya. Diminta hitung nilai alternatif menggunakan SAW dan tentukan peringkatnya. Saya rasa kalian bisa bersepakat ya bahwa IPK dicari yang paling tinggi ya. Nilai skripsi dicari yang paling tinggi. Berarti dia benefit IPK-nya, nilai skripsinya juga benefit. Sedangkan masa studi, yaitu lama kuliah, dicari yang paling cepat atau paling kecil angkanya. Juga jumlah mata kuliah MKM bernilai C, dicari yang paling kecil mata kuliah yang punya C-nya ya. Jadi IPK dan nilai skripsi adalah benefit, sedangkan masa studi dan jumlah mata kuliahnya adalah cost. Ya, kita sepakat hal itu. Maka silahkan dicari berapa nilai alternatif untuk masing-masing alternatif ya, dengan menggunakan metode SAW, di mana bobot kriteria sudah diketahui. Setelah itu tentukan peringkatnya. Nah, berikutnya ini soal cerita. Jadi soal itu bentuknya macam-macam, tidak melulu langsung tabel, tapi bisa juga dengan soal cerita. Ya, nah dalam soal cerita ini yang harus kamu perhatikan adalah ketelitian ya. Jadi kalau dibaca, sebuah perguruan tinggi menentukan penentuan beasiswa BBM. Terdapat 5 mahasiswa melamar, yaitu Dewi Kencana, Agus, Sojoko, Kansa, dan Budi. Kriterianya ada 4, yaitu IPK, penghasilan orang tua, jumlah SKS lulus, dan jumlah tagihan listrik. Sedangkan bobot kriterianya, nah ini ya, kalian harus teliti, dimana dalam soal cerita tuh biasanya gini, bobot kriteria untuk IPK, penghasilan, jumlah SKS, dan tagihan listrik berturut-turut adalah 0,3, 0,4, 0,1, 0,5. Yang harus kalian teliti apa? 0,3 ini bobotnya dari kriteria IPK. 0,4 bobot dari kriteria penghasilan orang tua. 0,1 bobot dari jumlah SKS lulus, dan 0,2 bobot dari tagihan listrik. Di sini letak hati-hatinya, karena kalau ini dibalik urutannya, maka kalian membuat tabelnya juga harus lebih hati-hati ya. Kemudian penilaiannya sudah ada. Nah, ini juga perlu ketelitian. Untuk alternatif 1 Dewi, nah nilai IPK-nya adalah sekian, penghasilan orang tua sekian, jumlah SKS lulus sekian, dan tagihan listrik sekian. Jadi hati-hati kalau misalnya pada soal cerita, terutama urutan. Ya, jadi ini dalam soal cerita kalian butuh ketelitian ya. Karena apa? Dari soal cerita ini kalian akan menuangkannya ke dalam tabel. Oke. Nah, menentukan penerima beasiswa dengan kriteria-kriteria yang ada, diminta siapa rekomendasi penerima beasiswa. Selesaikan dengan 2 metode, yaitu WP dan SAW. Ya. Utamakan SAW dulu, setelah itu baru metode WP. Oke. Selamat berlatih. Kita akan bahas nanti metode lainnya dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat selalu.